Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Khulafaur Ar-Rasyidun. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bunda akan bertanya kepada teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang tadi Bunda katakan bahwa hari ini kita belajar tentang Al-Khulafau Ar-Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadi pengganti dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, tercatat dalam sejarah peradaban manusia bahwa Khulafaur Rasyidin ini adalah pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka telah teruji kehebatan dan kepiawaiannya sebagai teladan dalam kepemimpinan untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju. Tidak ada pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang menghasilkan bangunan peradaban yang dapat disejajarkan dengan mereka. Mereka memiliki sifat-sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam zaman sekarang. Pengabdiannya kepada agama tidak disangsikan lagi. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dari Al-Khulafau Ar-Rasyidun atau Khulafaur Rasyidin. Sekarang Bunda mau bertanya kepada teman-teman, ada berapakah Khulafaur Rasyidin itu? Nah, benar sekali teman-teman, ada empat orang ya. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan mempelajari tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang yang bijaksana dan tegas. Dalam ilmu Steven ya teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki mesin kecerdasan atau MK Willing. Ya, beliau memiliki MK yang sama seperti Zaki dan Tamam, yaitu Willing. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah. Ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang artinya benar dari Rasulullah setelah beliau masuk Islam. Teman-teman tahu nggak sih mengapa Abu Bakar mendapatkan gelar seperti itu? Teman-teman tahu nggak? Kalau ada yang belum tahu, Bunda kasih tahu ya. Jadi, ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan beliau naik ke langit itu sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberikan tugas oleh Allah berupa sholat 5 kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah itu tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan suatu kebohongan. Akan tetapi, Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi teman-teman, disitulah mengapa Abu Bakar As-Siddiq ini mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya benar.
Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini juga termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Kalian pasti sudah tahu semua kan bahwa Abu Bakar ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Ketika ia masuk Islam ya teman-teman, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang teman-teman. Masya Allah sekali ya Abu Bakar ini, patut banget dicontoh. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah, program yang terkenal pada saat itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan yang terakhir, memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Oke teman-teman, kita masuk ke khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang tegas dan pemberani teman-teman. Dalam ilmu Steven, Umar bin Khattab ini memiliki mesin kecerdasan atau MK thinking. Ya, MK-nya itu sama seperti Atia dan Jija. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi. Ia memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW yaitu Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ia juga diberi julukan singa padang pasir. Mengapa? Karena sebelum beliau masuk Islam, ia sangat diketakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Sebaliknya, ketika ia sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau sangatlah lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangatlah lembut terhadap orang-orang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadinya. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Masya Allah. Oke, khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau adalah orang yang baik hati dan dermawan. Dalam ilmu Steven, Utsman bin Affan ini memiliki mesin kecerdasan atau MK sensing. Iya, MK-nya ini sama dengan putri ya, sensing. Utsman bin Affan dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan pebisnis yang handal. Namun, beliau menjadi orang yang sangat dermawan. Ia mendapat julukan Dzunurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Mengapa? Karena ia telah menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan adalah orang yang banyak membantu perjuangan dakwah Islam dengan ekonominya. Ia tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat. Contohnya, ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200 dirham yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar,
Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Masya Allah sekali ya, bantuan dari Utsman bin Affan ini untuk Islam. Oke, khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah orang yang cerdas dan sabar. Dalam ilmu Stephen, Ali bin Abi Thalib ini memiliki mesin kecerdasan atau MK intuiting. Ya, MK-nya itu sama seperti MK Dila dan Bunda Lulu. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar bin Abu Thalib. Haidar artinya singa. Ia adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Mengapa demikian? Karena sejak kecil Ali sudah bersama dengan Rasulullah. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat dengan Rasul karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung dari Rasulullah kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Masya Allah. Proses pengalihan kekuasaan atau pergantian dari Khalifah Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami banyak hambatan. Ada kelompok yang setuju dan ada juga yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, ia tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat itu, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Baiklah teman-teman, setelah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, yang manakah yang menjadi andalan kalian? Abu Bakar As-Siddiq kah? Umar bin Khattab kah? Utsman bin Affan kah? Atau Ali bin Abi Thalib? Harus semua ya teman-teman dijadikan teladan, karena mereka semua itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Bunda akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.